Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan cerita sejarah Ki Ageng Mangir dalam Babat Tanah Jawa. Pada era pemerintahan Panembahan Senopati Mataram bersilih dengan Mangir yang dikuasai oleh Ki Ageng Mangir Wanabaya atau Ki Ageng Mangir IV. Namun apakah perselisihan itu merupakan fakta sejarah atau fiksi sejarah masih belum dapat ditentukan secara tegas, mengingat kisah perselisihan tersebut telah bercampur aduk dengan cerita tutur yang berkembang dari mulut ke mulut, sehingga pengurangan dan penambahan dari kisah aslinya dimungkinkan terjadi. Silsilah Ki Ageng Mangir. Nama Ki Ageng Mangir IV yang memiliki nama asli Bagus Wanabaya ditemukan dalam Babat Tanah Jawa. Naskah tersebut menyatakan bahwa Ki Ageng Mangir masih terap Prabu Brawijaya V dari Majapahit. Menurut naskah tersebut, silsilah Ki Ageng Mangir IV sebagai berikut. Lembu Peteng atau Lembu Amisani, Ki Ageng Mangir I atau Raden Megasari, Ki Ageng Mangir II, Ki Ageng Mangir III, Bagus Wanabaya. Kemudian dikenal dengan Ki Ageng Mangir Wanbaya karena ia mewarisi kekuasaan nenek moyangnya di Mangir. Suatu daerah berdikan Majapahit di era pemerintahan Prabu Brawijaya V yang terletak di dekat Sungai Praga atau sekarang di wilayah Bantul. Sewaktu menjadi penguasa Mangir, Bagus Wanabaya masih jalan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sepeninggalan Ki Ageng Mangir III, Bagus Wanabaya masih berusia muda. Sesungguhnya demikian, Bagus Wanabaya suka mempelajari ilmu kesepuluhan yang beraliran ajaran Syekh Siti Jenar. Karena suka lelaku, Bagus Wanabaya dapat memiliki tombak Kiai Baru Gelinting. Berkat mempelajari ilmu spiritual dan kanuragan, Bagus Wanabaya dikenal sebagai pemuda sakti mandraguna. Karena kesaktian dan tombak Kiai Baru Gelinting yang dimilikinya, Panembahan Senopati yang menyerang Mangir beserta pasukannya mengalami kekalahan. Rantai Emas Bakan. Kegagalan menunjukkan Ki Ageng Mangir IV, Panembahan Senopati disarankan oleh juru pemerintahan untuk menggunakan rantai emas. Karena Ki Ageng Mangir masih jalan dan sangat tertarik dengan kekecilan Tayub, maka Panembahan Senopati menggunakan Retna Pembayun putrinya sebagai rantai emas. Atas nasihat juru pemerintahan, Retna Pembangun menyamar sebagai ledek atau penari seni Tayub. Dengan disertai Adipati Hamartalaya atau Dalang Sandiguna, Ki Jaya Supanto, Ki Sandi Sasmito, Ki Suradipa, dan Nyai Adi Rasa, Retna Pembayun meninggalkan Mataram. Sesudah mandi di Sendang Kasihan atau Bantul, Pembayun beserta rombongannya menuju ke wilayah Mangir untuk bareng ledek atau ngamen dengan menari Tayub. Ketika menjadi ledek, Retna Pembayun menggunakan nama samaran Lara Kasihan. Mendengar warta bahwa serombongan kesenian Tayub dengan penari berwajah jelita tengah ngamen di wilayahnya, Ki Ageng Mangir berkenan untuk menyaksikan. Maka Ki Ageng Mangir mengutuskan bawahannya untuk mengundang kesenian Tayub itu pentas di halaman dalam Mangiran. Melihat kemelekan wajah dan gerakan erotis Lara Kasihan, Ki Ageng Mangir terpikat. Arkian Ki Ageng Mangir berkenan untuk menyunting Lara Kasihan. Karena memiliki rasa cinta pada Ki Ageng Mangir, Lara Kasihan yang melupakan tugasnya sebagai rantai emas itu menerima pinangannya. Hari-hari dilalui dengan bahagia oleh Ki Ageng Mangir, terlebih saat mengetahui Lara Kasihan telah mengandung benih cintanya. Tetapi kebahagiaan itu sirna ketika Lara Kasihan mengakui sebagai putri Panembahan Senopati musuhnya. Namun berkat cintanya pada Lara Kasihan, Ki Ageng Mangir bersedia menghadap Panembahan Senopati yang merupakan mertuanya. Dalam Babat Mangir dikisahkan bahwa rombongan pengantin Ki Ageng Mangir dan Lara Kasihan itu diiringi dengan banyaknya emban pembawa ubarampe dan serah-serahan dengan cara dipikul. Karena terlihat pikulan serah-serahan itu mentul atau memantul-mantul, maka lahirlah nama Bantul.
suatu wilayah yang sekarang di bawah pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Tiba di Mataram, rombongan pengantin dari Manggar tersebut dijamu di bangsal Pecawahan. Sementara Ki Ageng Mangir menghadap Panembahan Senopati di Penanggilan. Pada saat itulah terjadi peristiwa berdarah. Ki Ageng Mangir tewas di hadapan Paduan Senopati dengan kepala berlumuran darah. Perselisihan Panembahan Senopati dengan Ki Ageng Mangir sungguh pun cenderung bersumber dari cerita tutur ketimbang sejarah. Sangat menarik untuk dianalisis hal ini agar kita memahami latar belakang dari peristiwa berdarah di Istana Mataram yang berkaitan dengan tewasnya Ki Ageng Mangir. Sekian dari cerita tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.